Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya sebenarnya nggak enak ya membacakan ini. Ya, ada sebuah berita yang tentu saja sangat menarik dan itu ditanyakan wartawan langsung kepada Paula Verhoeven. Ketika Paula Verhoeven sedang ada di satu acara, tiba-tiba wartawan menanyakan menanyakan plus memberikan informasi bahwa putranya makin kurus. Menyedihkan ya. Apa tanggapan Paula Verhoeven ketika menerima informasi tersebut? Saya akan bacakan untuk Anda langsung dari sumbernya. Dari Suara.com. Paula Verhoeven akhirnya bicara soal Keanu Wong yang dibilang kurus dan tak terurus. Wah, ngeri nih ya teman-teman ya. Ini baru saja nih ya teman-teman. Suara.com. Anak Baim Wong dan Paula Verhoeven, Keanu Tiger Wong, mendapat komentar jahat dari warganet. Bocah 4 tahun tersebut dibilang makin kurus dan tidak terurus. Lantas, bagaimana Paula Verhoeven sebagai ibu menanggapi komentar jahat dari warganet? Model asal Semarang tersebut yang ditemui usai sebuah acara awalnya memilih diam. Paula Verhoeven hanya melempar senyum sebagai tanggapan atas semua pertanyaan terhadap dirinya. Tapi kemudian istri Baim Wong tersebut akhirnya memberikan respon. Masih dengan senyuman, ia mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Masa sih? Aku belum lihat beritanya, kata Paula Verhoeven ditemui di SCBD Jakarta Selatan, Rabu 13 November 2024. Kemarin ya. Sambil berjalan, Paula Verhoeven tak lagi memberikan respon atas sejumlah pertanyaan awak media. Ia kemudian berucap terima kasih dan turun dari eskalator. Terima kasih ya, sudah ya, kata Paula Verhoeven. Sebagai informasi, komentar tak sedap buat Keanu Wong hadir di akun TikTok @dide238. Ia menyoroti penampilan anak sulung Baim Wong dan Paula Verhoeven yang terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Ketemu Keanu lagi, tapi sekarang kurusan. Beda waktu ketemu di playground, tulis @dd238. Dari situ fokus warganet kemudian tertuju pada dugaan penampilan Keanu Wong. Maaf, kenapa ya kalau ngelihat Keanu sama Kenzo kasihan. Beda sama anak-anak artis lainnya. Semoga hak asuh jatuh ke tangan mamanya, imbuh warganet. Ya Allah, kasihan Keanu, emang beda sih anak kalau diurus oleh ibunya, lebih sehat, segar, ujar warganet yang lain. Ini ya teman-teman ya, memang ya ini yang terakhir tadi bagus ya. Memang beda kalau anak-anak diurus dengan ibunya sama dengan bapaknya. Bagaimana bisa bapak ngurus anak? Sementara takdir tidak seperti itu. Takdir itu bapak cari uang, cari nafkah, ibu-ibu ngurus anak. Itu yang benar. Kalau anak-anak diurus bapak-bapak, kasihan. Bahkan tidak terurus. Lalu bapaknya aja minta diurusi sama emaknya kok mau ngurus anaknya. Ini ya teman-teman ya. Jadi informasi ini menyedihkan. Ketika
mungkin kita melihat ya anak-anak itu sedang lucu-lucunya. Umur 4 tahun ya sama 2,5 tahun kalau nggak 3 tahun. Sedang lucu-lucunya. Nah, ketika diurus sama bapaknya, ya inilah jadinya. Ya, saya berharap ini pihak dari hakim pengadilan agama juga melihat realita, lihat fakta. Ketika anak-anak diurus sama bapak, yakinlah tidak akan terurus. Berbeda dengan anak diurus sama ibunya. Saya setuju dengan pendapat warganet tadi. Makin seger dan terurus gitu ya. Itu saya berharap bahwa hakim juga mendengar, melihat dan membaca ini. Ya. Satu lagi ada berita tentang Mbak Imbong yang mengupload ketika sedang tidur sama anaknya dengan captionnya. Dan ini juga ditanggapi oleh warganet. Saya akan bacakan langsung dari sumbernya. Dari Suara.com. Repotnya Mbak Imbong mengasuh anak tanpa Paula Verhoeven. Netizen biar rasain. Hari ini ya teman-teman ya. Sore ini barusan. Kita bacakan saja. Suara.com, proses cerai Mbak Imbong dan Paula Verhoeven masih terus berjalan. Pasangan yang menikah pada 2017 silam ini pun diketahui telah pisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu. Bahkan diketahui jika kedua putra dari pernikahan mereka, Keanu Tigerwong dan Kenzo Eldragawong, saat ini tinggal bersama ayah mereka. Mbak Imbong, aktor 43 tahun ini pun disebut akan memperjuangkan hak asuh anak mereka. Kondisi kedua putra Mbak Imbong dan Paula Verhoeven ini pun menjadi sorotan belakangan ini. Termasuk saat mereka tampak merengek ketika papa mereka sedang bekerja melakukan jualan live di TikTok. Mbak Imbong yang mengurus putranya tanpa Paula Verhoeven pun tampak kewalahan saat Keanu terlihat melarangnya untuk jualan live di TikTok. Awalnya mantan kekasih Marshanda itu berusaha membujuk putra sulungnya. Iya nggak kerja, papa nggak kerja, katanya menenangkan sang anak seperti yang Suara.com kutip dari TikTok Sakirah Bilqis 99. Tak lama putra keduanya, Kenzo, ikut menghampiri papanya dan merengek sambil menarik tangannya agar Mbak Imbong berhenti melakukan aktivitasnya tersebut. Sambil terus makan, ia akhirnya menuruti permintaan anak-anaknya untuk beranjak dari depan kamera. Hal ini pun menuai sorotan tersendiri dari netizen. Sebab tanpa peran seorang ibu, mengasuh dua anak masih balita bukanlah hal yang mudah. Biar Mbak Im rasain ngurus anak seperti apa, ujar Tan. Pokoknya Paula berkarir aja, biarkan Mbak Imbong yang mengasuh anak. Dia pikir mengasuh tuh enak, apalagi laki-laki. Kan bisa sambil ambil pembantu buat jaga anaknya, bukan kayak banyak uang kalau gak sanggup jaga anaknya. Kasih Paula biar dijaga, anaknya biar bersama-sama dengan adiknya. Kenapa tuh gak dikasihkan mamanya, fokus aja dia kerja. Urusan anak biar Mbak Paula yang ngurus. Iya, ini ya teman-teman ya. Ini Mbak Imbong sedang live TikTok. Biasa jualan, kan memang pekerjaannya. Jualan di TikTok.
Dia lupa bahwa anak-anaknya ini juga butuh perhatian, bukan kerja terus. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Perhatian sama keluarga. Jangan terus-terusan juga mencari uang, kemudian lupa kebahagiaan anak. Dan mungkin saja lupa sama istrinya. Aduh. Ini menjadi persoalan. Karena apa? Justru warganet tidak memberikan empati. Justru para warganet ini mengatakan bahwa rasain ini. Ingat ya, pria itu cari uang. Suami cari uang. Anak-anak biar diurus sama ibunya itu. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Pak Hakim juga mendengarkan ini apa yang saya sampaikan. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, ini. Mbak Imbong kerepotan ngurus anak. Karena suami tugasnya cari nafkah. Begitu Pak Hakim. Satu lagi sebuah berita untuk Anda. Saya langsung bacakan ya, langsung dari sumbernya. Masih dari Suara.com. Wah, ini Suara.com. Terus-terusan nih ya. Kayak bukan anak artis, penampilan Kiano Putra Mbak Imbong dibandingkan dengan Amina dan Cipung. Ada ini. Suara.com, kabar perceraian Mbak Imbong dan Paula Verhoeven membuat kondisi anak-anak mereka ikut disorot. Terbaru, netizen prihatin melihat penampilan Kiano Tigerbong, anak sulung mereka. Dalam video yang viral, seorang netizen secara tak sengaja bertemu Kiano di sebuah taman. Bocah yang sebentar lagi menginjak 5 tahun itu terlihat lebih kurus dari biasanya. Apa kabar Kiano? Ketemu Kiano lagi, tapi sekarang kurusan dan berbeda waktu ketemu di playground, tulis akun. Oh iya ya, kurus ya. Tampak Kiano memakai kemeja yang sedikit kebesaran. Seperti kata netizen di atas, dia memang terlihat tinggi dan kurus. Sejumlah netizen menilai Kiano terlihat seperti orang yang berbeda. Ia kelihatan seperti beda orang ya, komentar seorang warganet. Beberapa netizen juga mengingatkan bahwa saat masih kecil Kiano sering diasuh oleh adik Paula. Waktu kecil diasuh sama adik Paula. Aku dulu ngefan banget, lucu banget, tapi sekarang aku jadi kasihan lihat Kiano. Ada pula yang berpendapat bahwa penampilan Kiano sekarang lebih mirip anak biasa, alih-alih anak artis terkenal. Meskipun Kiano anak artis, tapi kelihatannya seperti anak-anak di kampungku, ujar netizen. Penampilan Kiano bahkan dibanding-bandingkan dengan Amina, anak Atta Halilintar, dan Cipung, anak Raffi Ahmad. Kayak bukan anak artis, beda banget sama Amina dan Cipung. Galau aja walaupun gak punya ortu, tetap kelihatan kayak artis. Ya Allah. Aduh, gak tega aku teman-teman ya. Inilah ya, dari semua berita yang ada, kita harus berbagi tugas. Suami itu, mudah-mudahan ya Mbak Imbong juga mendengarkan ini. Apapun yang terjadi, rubahlah pikiran itu. Gini, suami itu tugasnya adalah mencari nafkah. Anak-anak urusan kesehatan, makan, mandi, sekolah dan sebagainya itu urusan emaknya, urusan ibunya, urusan mamahnya. Inilah akibatnya ketika anak-anak yang kalau pengacaranya bilang sih, pengacaranya yang bilang ya, nyaman katanya. Nyaman menurut pandangan mata, tapi hati anak tidak ada yang tahu. Woi, Pak pengacara. Jadi nyaman itu di sini, di perasaan. Siapa yang tahu perasaan anak?
Ya ibunya, karena dia nyusu sama ibunya. Gitu loh. Ini teman-teman ya. Jadi saya dengan membaca berita ini prihatin ya. Anak tadi sudah banyak yang bilang anak artis tidak seperti anak artis, kayak anak di kampungku dan sebagainya. Ya. Nanti kita coba tampilkan. Jadi saya menyarankan saja, sudahlah, akhiri polemik ini. Baim Wong harus bersikap jantan dan legowo. Minta maaf kepada Paula Verhoeven. Minta maaf kepada orang tuanya. Nah, kalau memang mau kembali damai, masih ada pintu maaf. Masih ada cara yang lebih gentle. Kalau tidak mau, kalau tetap kekeh ke perceraian, boleh bercerai. Anak berikan ke ibunya. Biar lebih fokus diurus. Jangan ngotot, jangan nekat. Mau hak asuh anak. Ini saja terlihat. Ya. Mohon maaf ya. Baim Paula itu kemarin itu kan jadi banyak penggemarnya gitu loh. Ya. Jadi anak-anaknya itu dilihat, ya biasalah namanya anak artis, apalagi sering tampil di YouTube. Dilihat bagus, ganteng, lucu, lincah. Nah, kemarin ketemu para netizen, beda. Nah, dari sinilah saya menilai bahwa sudahlah, yang namanya anak biar diurus sama ibunya. Nggak usah ngotot bercerai lantas meminta hak asuh anak. Jangan. Lebih baik begini, Baim Wong, bercerai saja nggak apa-apa. Serahkan hak asuh anak kepada ibunya biar diurusin. Itu. Kemudian berikan jaminan santunan tiap bulan berapa untuk anakmu bisa dirawat, bisa disekolahkan. Itu pun kalau kamu mau, kalau tidak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu maksud saya, kok tega banget kamu kan gitu. Ini artinya apa? Kodrat sebagai seorang ayah adalah mencari nafkah. Itu sudah dari dulu. Tidak usah ngurus anak. Perhatian sayang, kasih sayang kepada anak itu wajib. Tapi ngurus anak itu urusan ibunya. Ya mungkin teman-teman juga setuju ya dengan pendapat saya ya. Biarlah kamu cerai gak apa-apa. Tapi hak asuh anak berikan ke ibunya. Berikan jaminan tiap bulannya. Dan sekali-sekali kamu boleh ajak jalan. Itu adil sebenarnya. Gak usah ngotot hak asuh anak. Saya juga ingatkan kepada pengacara ya. Janganlah mengatakan bahwa anak lebih nyaman di sini, lebih nyaman di Baim Wong. Melihat nyaman itu dari mana, Pak? Melihat nyaman itu, Pak, anak itu dari hati, Pak. Tidak bisa dikasih uang, dibelikan es krim, dibelikan bola itu terus merasa nyaman. Nggak begitu, Pak. Ingat, Pak ya. Anak balita, anak-anak bayi itu nyusu sama ibunya. Tahu persis bagaimana rasa hati seorang anak. Nyaman itu di mana? Ya di ibunya, di pelukan ibunya. Jangan asal ngomong anak itu nyamannya di Baim Wong. Bapak melihatnya dari sudut pandang yang mana? Masih ada loh Pak jejak digitalnya. Bapak ngomong begitu sebagai pengacara. Nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Masa anak masih di bawah umur lebih nyaman di Baim Wong katanya. Bapak melihatnya dari mana?
Itu subjektif, Pak. Ya. Jadi untuk Mbak Imbong, sudahlah, itu tadi saran saya ya, saran saya. Oke, gugat cerai nggak ada masalah. Asuh anak berikan dulu kepada Paula Verhoeven untuk diasuh, ya, dibimbing, ya, dirawat, biar anaknya semakin sehat, ya, tidak seperti yang disampaikan oleh para netizen itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.